Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah epidemiologi yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Zara Indriani, kemudian ada teman saya, Atika Puji Astuti, Bagus Khalilur Rahman, dan Anissa Faila Sufa, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai investigasi wabah campak. Yang pertama ada pengertian investigasi wabah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, versi online, investigasi sendiri berarti penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai peristiwa, sifat, atau khasiat suatu zat. Sedangkan wabah menurut Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia nomor 1501-Menkes/per/X/2010 adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim daripada waktu dan daerah tertentu sehingga dapat menimbulkan malapetaka. Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa investigasi wabah adalah suatu kegiatan penyelidikan mengenai penyakit menular dalam ruang lingkup masyarakat yang kasusnya sangat banyak dan meningkat secara signifikan dan dilakukan dengan cara mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan dan percobaan yang berguna untuk memperoleh jawaban atas berbagai rumusan masalah yang telah dibuat. Selanjutnya ada pengertian penyakit campak. Penyakit campak biasa disebut juga dengan morbili atau measles, merupakan penyakit yang sangat menular atau infeksius yang disebabkan oleh virus golongan Paraxomyxovirus dan dengan genus Morbillivirus yang berukuran diameter antara 140 mm yang sangat peka terhadap suhu, sehingga tidak tahan panas dan akan mati pada pH kurang dari 4,5. Penyakit campak dapat ditandai dengan demam, batuk, pilek, dan bercak-bercak merah pada permukaan kulit antara 3-5 hari setelah anak menderita demam. Nah, mula-mulanya itu bercak akan timbul di sekitar pipi, bawah telinga, yang kemudian menjalar ke muka, tubuh, dan anggota tubuh yang lainnya. Untuk mencegah terjangkitnya penyakit campak ini, beberapa hal dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan imun tetap baik, seperti mengatur pola makan menjadi lebih sehat, rutin melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, istirahat yang cukup, dan melakukan imunisasi. Selanjutnya ada tujuan investigasi wabah. Investigasi wabah mempunyai tujuan yang pertama untuk memperoleh kepastian adanya wabah atau kejadian luar biasa. Yang kedua, memperoleh gambaran kejadian luar biasa berdasarkan variabel orang, tempat, dan waktu, mengidentifikasi penyebab kejadian luar biasa, menetapkan sumber dan cara atau pola penularan penyakit, mengidentifikasi faktor risiko terjadinya kasus KLB, melaksanakan intervensi untuk menanggulangi dan mengeliminasi KLB atau wabah, dan yang terakhir adalah mengembangkan kebijakan untuk mencegah KLB atau wabah. Selanjutnya ada cara penentuan wabah. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1501-Menkes/per/X/2010 yang membahas tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Tepatnya di pasal 5 disebutkan mengenai tata cara penemuan penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah. Dijelaskan bahwa untuk menemukan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah sendiri dapat dilakukan dengan cara pasif dan aktif. Penemuan secara pasif dapat diperoleh melalui penerimaan laporan atau informasi kasus dari fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi diagnosis secara klinis dan konfirmasi laboratorium. Sedangkan penemuan secara aktif diperoleh melalui kunjungan lapangan untuk melakukan penegakan diagnosis secara epidemiologi.
Kemudian alasan dilakukan penyelidikan adanya kemungkinan wabah, yang pertama ada mengadakan penanggulangan dan pencegahan, yang kedua kesempatan mengadakan penelitian dan pelatihan, yang ketiga ada pertimbangan program, dan yang keempat ada kepentingan umum, politik, dan hukum. Selanjutnya ada persiapan investigasi di lapangan. Beberapa persiapan perlu dilakukan untuk melakukan investigasi di lapangan. Yang pertama ada investigasi, administrasi, dan konsultasi. Kemudian yang kedua ada dibutuhkan pengetahuan dan perlengkapan alat yang memadai. Kemudian prosedur administrasi seperti prosedur administrasi dan perizinan. Kemudian yang terakhir ada peran masing-masing petugas yang ikut andil. Kemudian langkah yang kedua yaitu pemastian adanya wabah. Dalam penentuan apakah adanya suatu wabah yang terjadi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dengan membandingkan jumlah kasus yang ada saat itu dengan jumlah kasus beberapa minggu atau bulan sebelumnya. Yang kedua, menentukan apakah jumlah kasus yang ada sudah melampaui jumlah yang diharapkan. Yang ketiga, menggali sumber informasi yang bervariasi bergantung pada situasinya, seperti catatan hasil surveillance dan catatan keluar dari rumah sakit. Kemudian yang keempat yaitu ada pseudo-epidemic. Istilah ini adalah bila jumlah kasus yang dilaporkan melebihi jumlah yang diharapkan. Ada 3 jenis penyakit yang perlu diketahui dalam pembuktiannya adanya suatu wabah. Di antaranya, yang pertama ada penyakit endemis yang tidak dipengaruhi oleh musim. Untuk membuktikan adanya suatu wabah ini dapat dilihat dari rata-rata penderitanya setiap bulan pada tahun-tahun yang lalu, dengan mencari ambang wabah yang didapat dari rata-rata menghitung jumlah penderita pada waktu-waktu yang lalu. Kemudian yang kedua ada penyakit endemis yang bersifat musiman. Untuk memastikan adanya suatu wabah terhadap penyakit ini dapat dilihat dari jumlah penderita saat ini dibandingkan jumlah penderita di musim yang sama 1 tahun yang lalu, atau jumlah paling tinggi yang pernah terjadi pada musim-musim yang sama di tahun yang telah silam. Kemudian yang ketiga ada penyakit yang tidak endemis. Untuk memastikan adanya wabah penyakit ini dibutuhkan data tentang waktu penyakit tersebut ditemukan dan berapa banyak penderitanya. Untuk membantu dalam proses pembuktian adanya suatu wabah, berikut ada beberapa kriteria suatu kejadian luar biasa atau wabah. Yang pertama, timbulnya penyakit penular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. Jadi ada timbulnya penyakit yang baru, yang awam bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, adanya peningkatan kejadian kesakitan yang secara terus-menerus selama 3 kurun waktu dalam 1 jam atau hari atau minggu, berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Yang ketiga, adanya peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Kemudian yang keempat, jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan. Kemudian yang selanjutnya ada rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan. Yang keenam, case fatality rate dalam 1 kurun waktu tertentu meningkat 50% atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam waktu yang sama. Yang terakhir, adanya angka proporsi penyakit atau proportional rate penderita baru pada 1 periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan 1
periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Selanjutnya, ada beberapa kriteria untuk menentukan wabah akibat dari keracunan makanan. Yang pertama ada ditemukannya 2 atau lebih penderita penyakit yang serupa yang biasanya berupa gejala gangguan pencernaan atau gastrointestinal sesudah makan makanan yang sama. Yang kedua, hasil penyelidikan epidemiologi menunjukkan makanan sebagai sumber penularan. Kemudian yang ketiga, perkecualian diadakan untuk keracunan akibat toksin atau racun seperti Clostridium botulinum atau akibat bahan-bahan kimia didapatkan seorang penderita sudah dianggap suatu KLB atau suatu wabah. Selanjutnya, untuk langkah yang ketiga yaitu pemastian diagnosa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemastian diagnosa ini diantaranya yang pertama, untuk memastikan bahwa masalah telah diagnosis hal yang patut. Yang kedua, untuk menyingkirkan kesalahan laboratorium yang menyebabkan peningkatan kasus yang dilaporkan, semua temuan klinis harus disimpulkan dalam distribusi frekuensi. Yang ketiga, kunjungan terhadap 1 atau 2 penderitaan. Baik, selanjutnya pembuatan defini kasus. Pembuatan defini kasus adalah seperangkat kriteria untuk menentukan apakah seseorang harus dapat diklasifikasikan sakit atau tidak. Kriteria klinis dibatasi oleh waktu, tempat, dan orang. Penyelidikan sering membagi kasus menjadi pasti, confirmed, mungkin, probable, meragukan, possible, sensitivitas, dan spesifisitas. Lalu ada penemuan dan penghitungan kasus. Informasi berikut ini dikumpulkan dari setiap kasus. Yang pertama, data identifikasi berisi nama, alamat, nomor telepon. Lalu ada data demografi yang berisi seperti umur, jenis kelamin, ras, dan pekerjaan. Lalu ada data klinis, ada faktor risiko yang harus dibuat khusus untuk tiap penyakit. Lalu yang terakhir ada informasi pelapor untuk mendapatkan informasi tambahan atau memberi umpan balik. Berikut adalah contoh frekuensi gejala pada kasus-kasus suspek campak di Desa Mutiara pada bulan November tahun 2013. Lalu ada epidemiologi deskriptif. Epidemiologi deskriptif itu dibagi ada 3. Yang pertama itu ada gambaran wabah berdasarkan waktu. Perjalanan wabah berdasarkan waktu digambarkan dengan grafik histogram yang berbentuk kurva epidemik. Gambaran ini membantu yang pertama memberi informasi sampai di mana proses wabah itu dan bagaimana kemungkinan kelanjutannya. Yang kedua, memperkirakan kapan pemaparan terjadi dan memusatkan penyelidikan dan periode tersebut bila telah diketahui penyakit dan masa inkubasinya. Lalu yang terakhir, menarik kesimpulan tentang pola kejadian. Dengan demikian, mengetahui apakah bersumber tunggal, ditularkan dari orang ke orang, atau campuran keduanya. Lalu yang kedua ada gambaran wabah berdasarkan tempat. Gambaran wabah berdasarkan tempat menggunakan gambaran grafik berbentuk spot map. Gambaran wabah ini memberikan informasi tentang luasnya wilayah yang terserang. Nah, yang di samping ini adalah contoh area map. Lalu yang ketiga adalah gambaran wabah berdasarkan ciri orang. Variabel orang dalam epidemiologi adalah karakteristik individu yang ada hubungannya dengan keterpajanan atau keterentanan terhadap suatu penyakit. Misalnya karakteristik inang yang berisi umur, jenis kelamin, ras atau suku, dan status kesehatan, atau berdasarkan pemaparan yaitu pekerjaan, penggunaan obat-obatan. Red digunakan untuk mengidentifikasi kelompok yang berisiko tinggi. Dibutuhkan pembilang atau jumlah kasus dan penyebut atau besar populasi. Nah, di atas adalah contoh perhitungan attack rate berdasarkan umur.
Pembuatan hipotesis. Dalam pembuatan suatu hipotesis suatu wabah, hendaknya petugas memformulasikan hipotesis meliputi sumber agens penyakit, cara penularan, dan pemaparan yang mengakibatkan sakit. Di antaranya yaitu mempertimbangkan apa yang diketahui tentang penyakit itu, seperti apa reservoir utama agen penyakitnya, bagaimana cara penularannya, bahan apa yang biasanya menjadi alat penularan, apa saja faktor yang meningkatkan risiko tertular. Dan yang kedua yaitu wawancara dengan beberapa penderita. Dalam penyelidikan, sulit menghasilkan sedikit petunjuk. Penyelidikan mengumpulkan beberapa penderita untuk mencari persamaan pemaparan. Penyelidikan kadang melakukan kunjungan rumah untuk menemukan petunjuk. Wawancara dengan petugas setempat. Dan yang terakhir, epidemiologi deskriptif sering menghasilkan hipotesis. Selanjutnya yaitu penilaian hipotesis. Hipotesis dapat dinilai dengan 3 cara, yaitu yang pertama, membandingkan hipotesis dengan fakta yang ada. Yang kedua, analisis epidemiologi untuk kuantitatif hubungan dan menyelidiki peran kebetulan. Dan yang terakhir, uji kemaknaan statistik. Chi kuadrat. Kunci dari epidemiologi analitik adalah adanya kelompok pembanding, sehingga dapat diukur antara pemaparan dan penyakit dan diuji hipotesis tentang hubungan sebab akibat. Selanjutnya yaitu perbaikan hipotesis dan penelitian tambahan. Dalam hal ini, penelitian tambahan akan mengikuti penelitian epidemiologi atau epidemiologi analitik, dan yang kedua, penelitian laboratorium atau pemeriksaan serum dan lingkungan atau pemeriksaan tempat pembuangan tinja. Selanjutnya yaitu pengendalian dan pencegahan. Pengendalian seharusnya dilaksanakan secepat mungkin. Upaya penanggulangan biasanya hanya dapat diterapkan setelah sumber wabah diketahui. Pada umumnya, upaya pengendalian diarahkan pada mata rantai yang terlemah dalam penularan penyakit. Upaya pengendalian mungkin diarahkan pada agen penyakit, sumbernya, atau reservoirnya. Selanjutnya yaitu penyampaian hasil penyelidikan. Penyampaian hasil dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dapat dengan laporan lisan pada pejabat setempat yang dilakukan di hadapan pejabat setempat dan mereka yang bertugas mengadakan pengendalian dan pencegahan, dan yang kedua laporan tertulis. Penyampaian penyelidikan diantaranya yaitu laporan harus jelas, meyakinkan, disertai rekomendasi yang tepat dan beralasan. Yang kedua, sampaikanlah hal-hal yang sudah dikerjakan secara ilmiah. Kesimpulan dan saran harus dapat dipertahankan secara ilmiah. Yang ketiga, laporan lisan harus dilengkapi dengan laporan tertulis. Bentuknya sesuai dengan tulisan ilmiah, seperti pendahuluan, latar belakang, metodologi, hasil, diskusi, kesimpulan, dan saran. Dan yang keempat, merupakan cetak biru untuk mengambil tindakan. Yang terakhir, merupakan catatan dari pekerjaan, dokumen dari isu legal, dan merupakan bahan rujukan apabila terjadi hal yang sama di masa mendatang. Dampak wabah campak. Menurut ahli WHO, campak dan rubella adalah penyakit menular dengan banyak komplikasinya. Akibatnya akan menimbulkan bercak pada kulit, demam tinggi, dehidrasi, dan kelelahan. Kondisi ini sangatlah menyakitkan bagi anak-anak. Penyakit ini juga akan menyebabkan peradangan seperti telinga luar atau otitis, radang otak atau ensefalitis, pneumonia atau radang paru, kebutaan hingga kematian. Demikian presentasi kelompok 2 mengenai investigasi wabah campak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.